pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian tentang betapa kita harus memuji dan menyembah Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Salam saudara pemirsa, sampai berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, ada kalanya kita merasa sangat terpuruk, membayangkan besok makan apa. Tetapi kalau Tuhan sudah mengangkat saudara sekalian, saudara sudah mulai hidup berkecukupan, saudara sudah punya rumah, tidak lagi ngontrak, maka belajarlah untuk mengucap syukur. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang ajaib yang Kau siapkan bagi kami pada hari ini. Kami berdoa supaya semua pemirsa, semua jemaat yang menyaksikan program ini, supaya kami semua dapat menjadi orang yang tahu bersyukur kepada Tuhan.
apapun yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, saya mengajak kita semua bersama-sama hari ini membaca firman Tuhan yang menurut saya, kenapa saya sampai begini? Menurut saya ini firman Tuhan yang tidak ada duanya. Nah, mari kita membaca firman Tuhan bersama-sama dari Perjanjian Lama, kitab Ulangan pasal 32. Ulangan 32 ayatnya yang ke-13 dan 14. Ulangan 32 ayat 13-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Dibuatnya dia berkendaraan mengatasi bukit-bukit di bumi dan memakan hasil dari ladang. Dibuatnya dia menghisap madu dari bukit batu dan minyak dari gunung batu yang keras, dadih dari lembu sapi dan susu kambing domba, dengan lemak-lemak anak domba dan domba-domba jantan dari Basan, dan kambing-kambing jantan dengan gandum yang terbaik, juga darah buah anggur yang berbuih engkau minum. Amin. Saya tidak bisa membayangkan, inilah hidup yang sudah sampai di puncak. Saya mau menggabungkan dengan ayat firman Tuhan saudara sekalian yang sudah pernah saya sampaikan kepada saudara sekalian, tapi saya ingin ulangi lagi. Ini ayat firman Tuhan yang luar biasa dari kehidupan Bapa orang beriman. Kejadian pasal 24 ayat 1. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Diberkati Tuhan dalam segala bidang kehidupan. Haleluya. Sudah pikir cuma Abraham bisa mengalaminya? Cuma umat Tuhan di sini yang bisa mengalaminya? Tidak, saudara sekalian. Kita semua sebagai anak-anak Tuhan diberi hak yang sama. Saudara sekalian, ingat janji firman Tuhan. Jangan juga saudara ekstrim. Kalau menjadi orang Kristen, menjadi anak Tuhan harus menderita. Ya memang Tuhan katakan demikian. Tapi saudara melihat Yesus kan? Ia mati tergantung kayu salib karena dia harus menyelamatkan kita, saya dan saudara. Tetapi sesudah itu saudara melihat dia terangkat tinggi-tinggi ketika dia naik ke surga. Firman Tuhan mengatakan dalam Injil Markus, maka Yesus naik ke surga, kemudian duduk di atas tahtanya di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Loh, bukankah mereka satu? Oh tidak, saudara sekalian. Memang mereka satu, tetapi apa? Tritunggal atau Trinitas Allah. Jadi oleh sebab itu hari ini saya mengajak kita semua, Tuhan tidak punya anak tiri, tidak punya anak angkat. Tuhan punya apa? Anak emas. Engkau yang menyaksikan program ini hari ini, engkau anak emasnya Tuhan. Ucapkan bersama dengan saya, katakan sesudah saya adalah anak emasnya Tuhan. Sudah? Ucapkan begitu terus menerus, dan engkau akan mengalami ayat firman Tuhan tadi. Saya tidak bisa bayangkan. Dibuatnya dia berkendaraan, dia mengatasi bukit-bukit di bumi. Ini memang menyangkut kemenangan atas semua musuh. Mereka jauh di atas kedudukan musuh-musuh mereka. Tapi juga ini bicara tentang pesawat terbang. Tolong saudara sekalian, ingat betul-betul hal ini. Ini pesawat terbang. Engkau naik pesawat terbang. Sekarang ada pesawat terbang yang canggih dan luar biasa. Jadi misalnya dari Eropa sampai ke Australia tidak perlu berhenti. Dari Jakarta sampai ke Amerika Serikat sana tidak perlu berhenti. Inilah pesawat-pesawat yang antar benua. Pesawat-pesawat besar saudara sekalian. Ada yang malah deknya 2. Haleluya. Hari ini saya mengajak kita semua untuk sampai di sana. Engkau akan mengalami segala sesuatu yang di puncak sana. Itu baru bicara tentang posisi dan kedudukan. Kemudian apa lagi? Kenikmatan hidup. Haleluya.
Jangan sudah membayangkan begini, ikut Tuhan mana bisa menikmati kehidupan ini? Oh, engkau salah besar. Kalau engkau mau menikmati hidup dalam dosa, ingat anak yang hilang. Sudah dia habis duit, apa? Terlempar ke kandang babi, saudara sekalian. Bukan makan daging babi, tetapi kemudian apa? Mau minta makan dari babi. Itu kalau sudah mau cari kenikmatan hidup di luar Tuhan. Mendengarkan ini baik-baik. Memakan hasil ladang, sebenarnya hasil terbaik dari padi kalau kita di Indonesia. Dibuatnya dia mengisap madu dari bukit batu. Hidupnya penuh dengan yang manis-manis. Ya. Kemudian dan minyak dari gunung batu yang keras. Nah, minyak dari gunung batu keras mengapa? Itu zaitun pada masa itu untuk apa? Untuk minyak itu hanya zaitun. Ya. Jadi zaitun harus ditekan dengan batu besar, baru kemudian dia keluar minyaknya. Dadi dari lembu sapi dan susu kambing domba, itu termasuk keju, susu dan keju dan lain-lain. Dengan lemak anak-anak domba dan domba jantan dari basahan kambing-kambing jantan. Oh, haleluya, saudara sekalian. Kalau mau bayar ke sekarang, sudah bisa makan sate setiap hari. Ya, berarti sudah sehat dong. Tidak ada tekanan darah tinggi. Jadi maksud saya seperti bergurau begini, membayangkan kalau sudah sungguh-sungguh ikut Tuhan, sudah akan sampai ke puncak. Dan bila engkau sampai di puncak, engkau juga sehat, sehingga bisa makan tadi daging kambing dan domba bersama, makan daging kambing sepuas-puasnya, minum susu, makan keju. Semua menunjukkan bahwa saudara itu sehat dan segar dan diberkati Tuhan dalam segala bidang kehidupanmu. Ikutlah Tuhan dengan sungguh-sungguh mulai hari ini supaya saudara bisa menikmati kehidupan dalam segala bidang kehidupanmu seperti Abraham tadi. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan hari ini. Tolong kami supaya kami mengejar kenikmatan di dalam Tuhan dan tidak pernah mau tergoda dengan jebakan iblis untuk kami menikmati kehidupan duniawi yang menjebak kami dan menghancurkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.